Betapa kagetnya Aksa, Amira, Bu Yuni dan juga Talita ketika melihat sesuatu di situ. Ternyata itu adalah teror lagi, teror lagi. Kemudian Aksa pun mengambil boneka seram itu. Tentu saja sekarang ini mereka benar-benar bertanya-tanya siapa yang melakukan ini semuanya. Orang itu membius suster-suster dan membuat kekacauan seperti ini. Kemudian Amira pun berkata jangan-jangan orang yang mengirim ini adalah orang yang sama yang meneror mereka selama ini. Dan di bagian belakang boneka itu ada tulisan jaga anak kalian baik-baik, jika tidak... Kita bawa ke kantor polisi. Kemudian Aksa pun mengajak Amira untuk segera ke kantor polisi dan membawa boneka itu sebagai bukti. Hati-hati ya. Dan benar-benar sekarang ini semakin gak karu-karuan ya, situasi semakin gak aman di tempat ini. Minyak angin buat mereka. Kemudian Talita pun pergi untuk mengambil minyak angin untuk menyadarkan para suster-suster itu. Sementara itu Bu Yuni berniat untuk menelpon Pak Lian. Karena Bu Yuni berpikir hanya Lianlah yang bisa menolong mereka, melindungi mereka. Kemudian adegan berpindah di rumah sakit. Terlihat dokter Lana yang akhirnya sadarkan diri. Dia membuka mata dan melihat Damar di hadapannya. Alhamdulillah kamu udah sadar. Betapa leganya Damar melihat kondisi Lana yang sudah sadarkan diri. Dan Lana mengira kalau Damar yang telah menolongnya. Ternyata ada damkar di dalam. Sementara itu di luar pintu terlihat ada Zaki. Zaki nggak jadi masuk karena melihat ada Damar bersama dengan dokter Lana. Mati di sayangnya. Kemudian dokter Lana pun berterima kasih kepada Damar karena Damar telah menyelamatkannya. Kalau Damar nggak nyelamatin dirinya, pastinya Lana sudah nggak ada lagi. Padahal gue mau super. Dan di sebalik pintu Zaki pun berkata di dalam hati, padahal gue yang nyelamatin elo, gue yang masuk ketika kebakaran itu. Tetapi ternyata Lana mengira Damar yang menolongnya. Malah mengira damar. Kemudian Zaki pun membuka sebuah foto Lana bersama kedua orang tuanya. Tetapi nampaknya Zaki berpikir udah nggak ada gunanya lagi ketemu Lana. Juga gunanya gue di sini. Karena Lana sudah bersama dengan Damar. Sementara itu terlihat Amira Aksa yang sudah sampai kantor polisi. Keselamatan dan juga. Kemudian Amira pun meminta polisi segera menindaklanjuti laporan mereka karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan banyak orang. Jadi kami mohon ya Pak. Teror itu benar-benar mengganggu Amira sekeluarga. Amira memohon kepada polisi untuk segera ditindaklanjuti. Kelihatan banget ya wajah Amira yang begitu sangat sedih. Kemudian setelah itu mereka pun pulang dan ternyata ada Pak Lian yang datang. Pak Lian begitu sangat mengkhawatirkan Amira. Dia pun bertanya apakah kalian baik-baik saja. Kemudian Pak Lian pun meminta kepada Amira untuk segera berkemas-kemas dan pindah ke rumah Pak Lian. Tetapi Amira bilang ke Pak Lian kalau dia nggak bisa gitu dong Pak. Ini bukan salahnya Aksa. Ya dikiranya itu Aksa nggak bisa jagain keluarga. Tetapi Amira tetap berusaha membela Aksa dan tetap ingin berada di rumah Aksa. Tentu saja kita semuanya jadi curiga kalau jangan-jangan teror ini adalah ulahnya Lian. Karena Lian pengen banget hidup bersama dengan Amira dan dekat dengan cucu-cucunya. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Pokoknya stay tune terus aja bersama dengan Gugu Jubah. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.